have earlier. Nah, itu bisa kita ubah kayak gitu kan. Contoh yang kedua, should the other party win the next election, there is likely to be significant change of economic policy. Oke, kalau kita ubah ke if the other party wins the next election, there is likely to be a significant change of economic policy. Jadi dirubahnya kayak gitu ya. Oke. Karena kita di sini disuruh exercise-nya kebanyakan menyuruh kita untuk mengubah kalimat yang menggunakan the word of order question menjadi if. Jadi sekarang kita coba belajar untuk mengenali conditional sentence yang menggunakan conditional sentence ya, kalimat pengandaian. Bisa dilihat di PPT-nya. Conditional sentence itu dibagi menjadi 3 tipe. Tuh lihat. Halo, masih dengar? Ya, sip kalau gitu. Conditional, saya cuma ngecek. Bisa dibaca conditional sentence tipe yang pertama. Dalam konteks tipe pertama ini, kita akan berbicara mengenai masa depan. Membicarakan masa depan memang sering dilakukan. Sebagai contoh, Anda berada di Minggu pagi dengan rencana bermain sepak bola ketika sore tiba. Kendati demikian, Anda melihat langit berawan dan sepertinya akan hujan. Kemudian Anda membuat pengandaian. Nah, ya kan, bahwa jika hujan, maka akan berada di rumah dan tidak bermain sepak bola. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kegiatan yang kita rencanakan di masa depan gitu. Misalkan kita pergi ke, misalkan biasanya hari Minggu ke PMS tuh, ya kan? Tiba-tiba kita udah rencana nih ke PMS, tapi tiba-tiba kayaknya kok mendung gimana gitu. Nah, pasti kita langsung mengandaikan kan, kalau misalkan hari ini hujan, saya tidak jadi berangkat ke TMS. Nah, itu pengandaian tipe 1 ya. Itu pengandaian tipe 1 ya. Jadi setelah if itu pakai present simple ya, lihat di sini. Di sini. Nah, setelah if itu pakai present simple. Iya, masa depan memang tensesnya future. Dilihat dulu mbak nih. Setelah if itu kan pengandaiannya ya, pengandaiannya. Nah, masa depan atau kegiatan yang kita rencanakan baru pakai will. Karena saya numpang di sini. Oke. Kalau misalkan lihat di situ, kalau setelah if kita pakai present simple, setelah itu koma, terus baru will, subject, will sama verb ya kan, atau will base verb gitu. Jadi if it rains, koma, I will stay home gitu ya. Nah, ya ini yang kondisi 1 mbak. Ingat, tidak selalu begini, nanti ada kondisi 2 dan kondisi 3. Oke, ini yang kondisi 1. Bisa juga dibalik. Bisa dibalik. Gimana kalau dibalik? Gak perlu if-nya yang di depan. Ayo gampang nih. Gimana? I will stay home
if it rains. Iya, dibalik aja. I will stay at home if it rains. Nah, itu boleh dibalik. Oke, jadi jangan lupa ya, untuk kondisi yang ini, kondisi 1, formasinya adalah, jangan lupa, mana? Itu adalah if plus simple present plus subject plus will plus verb. Nah, ingat-ingat ya formasinya untuk conditional sentence tipe 1. Ayo, kalau gitu siapa yang bisa kasih contoh conditional sentence tipe 1? Betul Mbak Titin, betul banget. Yang lain gimana? Ayo, dari tadi yang aktif Mbak Titin mulu nih, kasih contoh. If he knows it, he will tell you. Betul. Halo, yang lain? Ayo, yuk. Mana nih? Saya nunggu contoh yang lain dong. Oke. Nah, Mbak Nur nih masih salah nih. Oke, strukturnya ingat tuh ya, simple present. Kalau I sleepy itu simple present bukan ya. Biasanya simple present itu ada subjek, verbnya, baru objek. Nah, subjek verbnya itu bisa ditambahin s atau tidak, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, berarti verbnya tidak pakai tambahan s. Tapi kalau subjeknya he, she, it, berarti verbnya ditambahkan s. Oke, Mas Roni bilang if she's a doctor, are you marry her? Masih salah Mas, karena ini kondisi 1 ya. Simple present, she is a doctor, itu simple present bukan? Sorry Mas Roni itu
is itu memang to be present, to be present. Tapi konteks kalimat she is a doctor is not simple present tense. Bentar ya. Oh ya, oke, sorry. It's simple present. Oke, tadi itu benar juga. Itu benar juga simple present, tapi itu simple present yang menggunakan verb. Tapi kalau misalkan saya bilang I am a student, itu simple present kan? Ya kan? Karena saya memang seorang mahasiswa, ya kan sekarang. Nah, present ya jadi sekarang. I am a student. She is a doctor. Nah, itu benar. If she is, nah itu titik malah kurang to be karena rich itu bukan kata kerja. Jadi harusnya if she is rich, Mr. Ronnie will marry her, atau she was rich. Nah, itu nanti ada di conditional sentence tipe 2 ya kalau pakai was. Sekarang pakai yang struktur if, simple present, subject, will sama verb. Contohnya, salah satu contoh, oke, saya kasih contoh itu if I see Harry, I will call him, ya kan? If I see Harry itu simple present. I will call him itu future tense, oke? Terus if I graduate this year, nah I will go to Singapore for holiday. Nah, seperti itu ya contohnya. Sekarang kita lanjut ke waktunya kok udah mau. Oke, kita lanjut ke conditional sentence tipe 2. Lihat ya. Oke, conditional sentence tipe 2 itu adalah sebuah kalimat pengandaian yang bercerita tentang pengandaian masa lampau dan dikaitkan dengan masa depan. Nah, kalau yang tadi kan simple present terus dikaitkan dengan masa depan, ya kan? Kalau sekarang masa lampau dikaitkan dengan masa depan. Misalnya, jika saya kemarin